pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, untuk topik kita pada siang hari ini, kita akan mengangkat ya mengenai suatu berita yang cukup viral, yaitu pertama terkait dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak yang pertama. Kedua juga ternyata di saat-saat harga BBM lagi naik, itu pun juga ada beberapa contoh kasus ya, yang istilahnya ini berhubungan dengan bahan bakar minyak yang bercampur air di suatu lokasi stasiun pengisian begitu. Dan dalam membahasnya, saya juga tidak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika. Nah, kalau Erika, kan yang namanya BBM ini kan istilahnya beberapa hari ini memang juga lagi hangat-hangatnya kan Erika, karena juga kita punya pemerintah ternyata memberikan kebijakan berupa menaikkan harga bahan bakar minyak dan itu. Dan kemudian juga ternyata juga ada beberapa kasus juga Erika yang memang di sini juga melibatkan tentang BBM yang di sini tidak bercampur air di saat-saat seperti ini. Nah, kalau menurut Erika sekarang sebetulnya begini loh. Apakah Erika selaku netizen juga itu sebetulnya sepakat nggak sih Erika dengan pemerintah terkait dengan pertama itu kenaikan dari harga bahan bakar minyaknya? Silakan Erika. Kalau kalau aku sih kalau jadi netizen jelas nggak setuju ya kok di mana-mana. Kalau waktunya kenaikan pasti kitanya yang tolak kenaikan BBM masih kayak gitu. Cuman eh aku sedikit sedikit apa ya sedikit bingung dengan pemerintah Indonesia karena terus terang kenaikan BBM emang di mana-mana. Maksudnya dari waktu apa ya perang Rusia sama Ukraina itu mereka sudah BBM sudah mulai naik meskipun aku kadang-kadang nggak ngerti apa hubungannya gitu loh mereka Hmm. perang sama BBM naik kan gitu terutama kalau kita kan kita punya sendiri ya gitu loh mestinya atau mungkin karena kita mengekspor semua hasil minyak kita atau gimana aku juga kurang tahu untuk itu cuman eh kalau kalau eh ngelihat harganya sih emang sedikit fantastis ya karena aku tadinya kan waktu masih di Indonesia itu harga apa turbo masih berapa 10 ribuan. Sekarang aku kalau waktu nanya sama anak-anak kantor udah berapa 18 ribu ya. Iya, Jadi sekitar segituan. aku makanya aku merasa dari 10 ribu ke 18 ribu itu fantastis banget gitu loh. Maksudnya iya kan jadinya orang memikir gitu maunya akhirnya mereka beralih ke Pertalite, sedangkan Pertalite sendiri juga dibatasin dan akhirnya sekarang naik gitu kan. Hmm. Itu aku sedikit yang, sedangkan kalau di yang di kebetulan kalau di sini itu justru pemerintahnya ngasih subsidi, jadi terus terang harga BBM di sini sama di Indonesia murah di sini loh. Aku kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Hmm. anak-anak masih masa semahal itu sih lumayan bedanya sih sekitar 2000-an gitu. Cuman kalau 2000 kali kalau sekali ngisi mungkin sekitar 30-40 liter gitu kan lumayan 2000 kali udah 80 ribu gitu loh aku Iya, sama mikir nah. kalau kayak gitu sih mending maksudnya ya ya aku ngerti sih mungkin dengan kapasitas penduduk juga nggak sebanyak di Indonesia ya jadi pemerintah di sini mau kasih subsidi untuk BBM cuman rasanya kok kayak kayak kasarannya jadi kayak bertubi-tubi gitu loh habis BBM kalau BBM naik kan semua jadi naik gitu loh maksudnya Ya. groceries juga naik terus aku kemarin juga sempat shock waktu kebetulan listrik rumahku di Surabaya itu pakai token jadi waktu waktu beli token kok tadinya yang dapat sekian apa oh anunya ada sekian 600 sekian gitu itu cuma dapat 500 sekian aku bilang ini listrik naik juga ya ternyata Iya. jadi ya aku aku terus terang aku nggak tinggal di Indonesia tapi aku dengan seperti itu aja aku udah ngerasain ah, listrik naik habis gitu kalau kalau BBM naik otomatis semua semua juga naik ya kayak iuran-iuran itu pasti juga Hmm. ikut naik lah
aku jadi mikir terus internet itu juga kebetulan aku pakai IndiHome. IndiHomeku itu berubah dari 400 ribuan ke hampir 600 ribuan. Aku mikir gini, IndiHome ternyata juga ikut naik ya. Jadi aku ikut ngerasain meskipun kasarnya kan aku nggak beli groceries ya, tapi aku ngerasain naiknya tuh lumayan banyak gitu loh. Itu yang mungkin jadi yang harus jadi pertimbangan sih kalau kalau kita aja udah keberatan apalagi untuk masyarakat yang untuk menghidupi sehari-hari aja Hmm. sudah setengah mati kan gitu. Itu mungkin yang pemerintah harus harus lebih perhatiin sih kok kalau aku bilang. Hmm. Jadi anu ya, kalau dari sisi Erika juga eh, istilahnya Tidak setuju. sepakat dengan istilahnya yang memang tidak setuju ya dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Nah, Iya. kalau menurut Erika sebenarnya apakah momennya itu apakah tepat enggak sih? Karena kan begini, loh, ini kan kalau sekarang kita punya pemerintah, andai kata misalkan tidak menaikkan itu, Hmm. kemudian juga kalau yang saya pernah baca itu katanya tuh nanti juga ini juga akan berimbas kepada terkait dengan finansial dari kita punya negara kan gitu Rika. Karena kan juga ini Hmm. ada hubungan dengan juga dari perang yang masih berlangsung kan di negara yang lain Hmm. dan begitu. Nah, kemudian Erika sebenarnya apakah momennya udah tepat nggak sih dinaikkan di saat-saat memang seperti ini Rika? Gimana? Kalau untuk tepat nggak tepatnya ya semua orang kalau waktunya naik pasti bilang nggak tepat gitu ya. Cuman maksudnya ini momennya momen-momen yang apa ya? Abis ini kan Christmas kayak gitu-gitu kita Iya. nggak usah ngomong BBM naik ya. BBM nggak naik aja kalau udah waktunya Natal tahun baru itu yang namanya telur, daging itu sudah harganya berubah semua gitu loh. Tadinya mungkin Hmm. 120 ribu bisa jadi hampir 200 ribu kayak gitu-gitu itu tanpa harus BBM naik aja mereka sudah naik dengan sendirinya sekarang bayangin kalau BBM dinaikin maksudnya udah pasti nggak karuan lah harganya belum lagi eh, biasanya sih kalau kalau gitu kenaikan harga di mana-mana akhirnya orang minta kenaikan gaji kan gitu itu malah Hmm. bikin tambah pusing kan gitu. Oke. Tapi anu ya Erika, apa di tempat Erika anu ya, belum ada yang minta untuk naik gaji semua ya, belum ya Erika. Kalau kalau anak-anak terus terang aku ada reward sih kok. Jadi anak-anak itu tidak tidak pure untuk salary gitu loh. Jadi meskipun dia bukan sales gitu ya, maksudnya dia di kantorannya atau mungkin dia Hmm. apa meskipun kayak OB gitu-gitu, itu tetap tetap dapat kayak kalau seandainya ada pembelian gitu ya, maksudnya ada penjualan gitu itu otomatis orang-orang satu kantor dapat komisi gitu meskipun dia bukan marketing itu ada gitu-gitunya jadi anak-anak kantor sih nggak nggak demo untuk minta naik gaji sih nggak pernah sih gitu loh karena otomatis setiap tahun juga udah otomatis naik kayak gitu-gitu terus ya itu tadi kalau mereka sih lebih lebih mentingin dapat komisinya itu karena kan jadi mereka ngepush ngepush untuk penjualan juga juga apa ya jadi ya istilahnya saling saling nguntungin lah gitu loh jadi anak-anak kalau kalau kayak gini-gini nggak pernah demo boom naik gaji nggak pernah gitu. Jadi kalau menurut Erika sendiri, apakah sebetulnya kalau yang kenaikan sekarang itu terlalu tinggi atau memang kalau menurut Erika ya ya aslinya juga, misalnya kalau misalkan sekarang mungkin Pertalite tuh jadinya 10.000 ya, itu Hmm. itu tuh ya kalau menurut Erika juga ya itu kan tidak terlalu anu ya, tidak terlalu tinggi gitu. Gimana? Kalau Erika apakah ini kalau kalau sangat aku tinggi ya? bilang sih kalau aku bilang sih untuk kenaikan BBM yang ini lumayan lumayan tinggi karena dari Hmm. Pertalite itu dari berapa ya 7.000 ke 10.000 itu lumayan loh kalau maksudnya di persentase aja udah empat sekitar berapa 40%-an ya 40% Hmm. itu untuk kenaikan gila-gila-gilaan gitu loh di sini terus terang kalau di sini sih baru ngomong kenaikan eh, 1-2% tuh orang-orang udah wah rame gak karu-karuan nggak ada demo lah pokoknya kita mau walkout nggak mau kerja lah apa karena inflasi tinggi lah lah kayak gitu-gitu cuman ya balik lagi sih kalau di Indonesia mungkin tidak se ekstrim itu ya cuman kalau Ya. aku bilang harganya
harganya untuk BBM rasanya kok kadang-kadang aku ngelihat ngobrol sama anak-anak kantor tuh rasanya kok nggak masuk akal ya gitu loh. Maksudnya ya oke lah naik, tapi kan jangan jangan sedrastis itu gitu loh. Kalaupun ada Hmm. yang disubsidi karena mungkin mereka pemerintah bilang, oh kita subsidinya udah overload atau apa ya. Sekarang kita lihat aja PPN juga udah dinaikin tuh dari bulan apa April ya. April kemarin Iya. kan PPN juga udah naik. Otomatis kan dari PPN naik itu harga barang-barang juga ikut naik gitu loh. Hmm, Itu hmm, dari situ mestinya udah udah warning ya gitu. Maksudnya udah red alert lah gitu loh. Tadinya kita expand berapa jadi expand berapa. Karena terutama ibu-ibu sih kalau kalau yang cowok mungkin nggak begitu kerasa ya. Tapi kalau ibu-ibu yang biasanya belanja ke pasar itu benar-benar kerasa kok dengan harga meskipun cuman dari 7.000 ke 10.000 itu kadang-kadang namanya ibu-ibu kan belanja harian gitu kan sehari cuman berapa gitu hmm. kadang-kadang ngidumel mbakku yang anu di rumah itu juga aduh gini mahal apa mahal semua semua mahal jadi tadinya makan sehari bisa beli apa gitu akhirnya dikurang-kurangin kayak gitu-gitu jadi aku kadang-kadang ya kasihan lah ya maksudnya Iya. ya tapi gimana lagi gitu loh Nah, nggak bisa ngomong banyak juga. hmm. Jadi anu ya Rika, istilahnya dapat dikatakan untuk saat ini memang terlalu berat ya. Di Iya. istilahnya kan kenaikannya juga kalau dibilang juga ya cukup signifikan lah kan begitu Rika. Hmm. Nah, lalu kemudian gini, kan ini juga kalau saya lihat berarti kan istilahnya itu kalau ada kenaikan BBM, berarti di sini setahu saya itu ada yang namanya ketimbangan dalam konsumsinya kan begitu ya. Jadi kalau saya bilang sih kemungkinan besar kenapa dinaikkan karena kebanyakan orang-orang kan memakai yang jenis-jenis seperti Yang murah. Pertalite dan begitu Erika yang murah. Nah, apakah sekarang begini lah Erika? Di sini juga kita punya pemerintah ini juga apakah juga sekarang itu mulai nggak sih istilahnya menyadarkan. Jadi kalau misalkan yang memiliki pekerjaan atau finansial yang lebih baik itu ya mbok kamu ngisinya itu yang kayak pertama pertama plus dan yang itu yang memang itu anu kan Erika ya istilahnya itu untuk membantu pemerintah gitu ya. Jadi nggak nggak cuman yang mobilnya yang sudah bagus-bagus kemudian ngisinya kok Pertalite gitu. Gimana Erika? Kalau menurut Erika? Kalau aku sih terus terang, kalau aku mobilku termasuk mobil yang kecil ya, maksudnya waktu Hmm. waktu aku di Surabaya, itu aku seminggu ngisi sekitar waktu itu masih sekitar 300 ribuan, berarti sekitar berapa berarti kalau aku pakai 10.000 30 liter, 300 ribuan. Sekarang kok ngitung lagi kalau seandainya aku seminggu habis 30-40 liter gitu ya, kalau dikaliin sekarang berapa 18.000 sekian kalau nggak salah ya aku lupa Hmm. udah berapa gitu tadinya berarti kan terus terang kalau kalau income kan kita tetap tetap aja ya apalagi yang kantoran ya segitu segitu aja nggak berubah tapi Hmm. dengan dari 10.000 ke 18.000 itu udah 80% loh naiknya jadi kalau aku bilang aku juga nggak nyalahin orang-orang yang akhirnya ke Pertalite karena mereka mikir kan ya otomatis aku mesti saving cost gitu loh. Kalau dengan tadinya pakai eh, Pertamax segitu terus habis gitu udah eh, incomeku tetap ya mau nggak mau harus harus pindah ke sesuatu yang lebih murah kan gitu dengan isu adalah untuk public transportation di Indonesia juga nggak bagus-bagus amat. Beda kalau seandainya Hmm. public transportationnya bagus, orang otomatis mikir pada aku naik mobil, mending aku naik public transportation lebih ngirit kan gitu. Cuman karena Hmm. di Indonesia eh, mau kemana-mana juga mungkin connectingnya susah dan agak lama ya. Maksudnya untuk bus and trainnya nggak begitu apa eh, nggak begitu seperti di luar negeri gitu ya. Jadi Hmm. orang mau naik pun males gitu. Mereka tetap ya akhirnya tetap mikir, oh oke aku mungkin pakai eh, apa yang Pertalite. ojol-ojol itu loh, yang Nah. ojek online kayak gitu-gitu. Akhirnya mereka coba gitu. Cuman kan isunya juga ojek online sekarang nggak murah gitu loh. Mereka juga ikut Hmm. naik kan. Jadi ya gimana ya gitu loh serba salah juga gitu loh kok. Iya, iya. Jadi anu ya Rika ya, istilahnya
eh, istilahnya dari sisi konsumen juga ini dia lihat, oh harganya terlalu tinggi, sedangkan mereka income-nya juga ya cuma sebatas cuma ya segitu-gitu aja kan begitu Rika. Jadinya Iya. dia lebih memilih yang murah kan begitu. Makanya kenapa Hmm. istilahnya di sini kita punya pemerintah ini juga merasa kan kalau saya juga kan dia istilahnya terlalu banyak memikul bebannya, jadi dia dengan terpaksa sih menaikkan harganya kan begitu. Nah, Mm-mm. kalau kita masuk kepada case-nya, Rika, kan istilahnya Rika juga eh, pernah tahu kan ada case terkait dengan BBM yang memang bercampur air kan begitu, Rika. Nah, Mm-mm. sekarang begini loh, sebetulnya kalau menurut Rika, sebetulnya itu aslinya itu SPBU itu secara pengisian itu memang apakah memang dapat dikatakan itu benar-benar langka banget sehingga pertama itu juga harganya itu tinggi, kedua juga ada case juga ternyata juga ada campuran airnya. Gimana ini? Kalau kalau aku terus terang mungkin kalau karena itu lokasinya di ujung Jawa Timur, mungkin emang waktu itu distribusinya mungkin agak susah. Cuman untuk dicampur airnya itu dengan sengaja atau enggak sih, aku kurang tahu. Tapi eh, rasanya sih banyak case seperti itu ya. Maksudnya Eh, apalagi kalau aku sih mungkin mereka nggak sengaja. Maksudnya nggak sengaja itu dalam artian kebanyakan sih kalau yang aku tahu di Surabaya adalah tangki mereka itu rembes atau karena di tempat itu banjir jadi tangkinya kemasukan air kayak gitu-gitu. Itu kalau di Surabaya jamak kayak gitu. Jadi aku kadang-kadang kalau beli bensin nggak di tempat yang suka banjir kan agak milih-milih takutnya pas ternyata kalau kalau bensinnya kecampur air kayak gitu. Cuman kalau untuk dibilang sengaja atau enggak rasanya perlu perlu investigasi lebih lanjut ya aku. Cuman kalau aku bilang ya kalau emang mereka bener-bener nyampur ya jahat banget lah hari gini loh udah susah ya kan. Terus habis itu eh, pakai dicampur air, terus otomatis kan ngerusak kendaraan toh, belum lagi nanti kalau ngerusak biaya untuk servisnya juga nggak murah gitu. Apalagi kalau kalau ini kan kita masih belum lewat COVID ya, otomatis barang-barang kayak spare part itu terus terang aku sempat ada beberapa mobilku kemarin itu ke servis, spare partnya nggak ada, jadi harus nunggu dari Korea itu nunggu sekitar 2 atau 3 mingguan. Itu kan jadi annoying banget gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang rasanya harus harus di apa ya dilihat lebih lanjut kayak gitu. Jadi anu ya Rika, dapat dikatakan ya jangan sampai lah itu kemudian bisa berimbas kepada yang RSPU yang lain ya Rika kan begitu. Jadi kalau itu juga Hmm. kemudian juga ya itu kemungkinan juga kesalahan dari mungkin penyimpanannya sehingga di Hmm. sini itu ada semacam kemasukan air kan begitu Erika. Iya. Nah, kalau kita bicara konteks hukumnya Erika, nah sebenarnya begini loh, apakah memang andai kata itu memang terbukti ya Erika ada unsur kesengajaan untuk menyampurkan air gitu. Apa sih sanksi hukumnya sih Erika buat si baik itu pengelola Kalau SPBU-nya kalau ataupun dari hmm, Pertaminanya sih biasanya pom bensinnya ditutup kayak gitu-gitu hmm, atau mungkin kalau itu adalah kasus yang tidak begitu berat biasanya mereka di suspend sekian bulan kayak gitu-gitu sih. Cuman kalau aku bilang ya rasanya kok nggak bisa seperti itu ya karena terus terang kebanyakan yang terjadi adalah begitu SPBU itu ditutup yang punya buka di tempat lain kan gitu hmm, jadi kan sama hmm. aja gitu loh maksudku yang sudah seperti itu pemiliknya di blacklist maksudnya seumur hidup nggak akan bisa punya pom bensin lebih apa ya lebih membuat mereka jera kayak Hmm, gitu. Jadi hmm. kalau aku bilang sih mungkin kalau dilihat dari sisi hukumnya, hukum ya tahu sendiri lah. Kalau di Indonesia kan rata-rata yang begitu kurang berat, maksudnya kalau aku bilang hukuman itu harus seberat-beratnya supaya mereka jera gitu loh. Jadi Hmm, nggak cuma SPBU-nya jadi tutup, tapi seumur hidup orang itu di blacklist siapapun meskipun
kadang-kadang kan orang suka ya udah bukan pakai nama Iya. anakku. Jadi kalau aku bilang sih di blacklist nggak cuma dia aja tapi seluruh keluarganya kayak yang berhubungan dengan dia di blacklist semua kalau aku bilang kayak gitu. Jadi ya istilahnya kalau dari sisi hukumnya ada kemungkinan memang disuspend seperti itu Erika ya, ditutup atau dinonaktifkan kan begitu. Tapi juga itu pun juga sebenarnya sih kurang berat ya karena ada kemungkinan juga dia bisa buka lagi di tempat yang lain kan begitu. Iya, oh. Nah, oke. Nah, kalau buat Erika sekarang, kalau misalkan Erika jadi pemerintah nih ya, terus Erika juga tahu ternyata banyak masyarakat netizen itu 62 ya yang memang dia tidak setuju dengan adanya kenaikan BBM. Nah, apakah Erika juga ada ide-ide nggak nih buat kita punya pemerintah? Mungkin ada alternatif lain lah, ya nggak usah dinaikin, tapi ada istilahnya seperti pemikiran lain agar itu bisa berjalan, gitu. Gimana Erika? Kalau aku sih dari dulu sudah pernah ngobrol, tapi ini ngobrol-ngobrol sama teman-teman sekitar sih, maksudnya pemerintah kita itu dari dulu sampai sekarang itu sukanya mengekspor semua hasil hasil alam dan hasil bumi kita. Maksudnya ya oke lah, kalau harga ekspor itu Hmm, lebih mahal daripada yang dikonsumsi masyarakat. Cuman kalau aku bilang ya ya sudah seharusnya kalau kalau untuk pemenuhan ekonomi kita sendiri dulu gitu loh, di mana-mana kan ya aku nggak tahu sih, cuman kalau aku logikanya sih kalau aku punya taruhlah aku punya kebun nih ya, nggak usah ngomong yang gede-gede. Punya kebun di belakang rumah gitu kan, isinya sayur-sayur gitu. Kan pasti aku kasih makan anak-anakku dulu gitu kan, terus habis hmm, gitu keluarga, maksudnya keluarga terdekat dulu sapa-sapa. Setelah selesai seandainya hasil kebunku itu lebih-lebih baru aku jual kan gitu logikanya. Cuman nggak tahu kenapa pemerintah kita itu lebih memilih menjual semua hasilnya dan mengimport eh, apa ya untuk turunannya dalam artian kayak kayak minyak bumi gitu ya, mungkin mereka langsung mengekspor minyak bumi yang mentah gitu kan, hmm, setelah selesai di refinery baru balik ke kita dengan harga yang kadang-kadang 3 kali 4 kali lipat. Maksudku kenapa nggak bikin refinery sendiri aja toh kita hmm, punya Pertamina, kita punya atau apa anak perusahaan Pertamina juga banyak bikin mereka kilang-kilang minyak terus begitu di refinery sendiri. Hasilnya kalau sudah menutup kebutuhan nasional baru habis gitu diekspor. Kan mestinya kayak gitu gitu. betul. Hmm, 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 hmm. Jadi ya Cuman Erika. itu Iya ya, itu terus hal yang nggak pernah terjadi gitu loh. Entah siapapun presidennya, aku nggak ngerti kenapa. jadi lebih kepada apa? Mandiri ya. Jadi apa? Iya gitu Kita loh. bisa Karena kalau menghasilkan. kalau kita Hmm, udah mandiri kok, nggak peduli di luar itu mau perang kayak mau mau apa eh, mereka sorted sesuatu itu nggak ngaruh ke kita gitu loh. Padahal kita semua kalau kasarannya kan kita semua ini bisa toh sendiri. Sampai kita itu sampai ini garam. Kita itu loh laut kayak gitu banyak garam itu import dari Australia. Aku sampai kadang-kadang mikir, lah lapo sih gitu loh. Maksudnya laut kita hmm, segitu banyaknya, petani garam juga banyak. Ya ya begitu waktunya petani garam panen, harganya nggak karuan, maksudnya nggak worth it. Kan orang juga jadi males hmm, hmm, gitu. Mereka pupuk terus berpajak kayak banyak support hmm, dari pemerintah. Kenapa kita nggak bikin kayak gitu? Kalau kalau orang kan otomatis kalau disupport, maksudnya oh udah tahu nanti oke aku nanam apa apa padi gitu. Terus nanti begitu panen pemerintah mau beli dengan harga yang emang emang apa kompetitif kayak gitu-gitu. Itu kan jauh lebih baik daripada kita import beras dari Thailand lah, dari entah mana lagi aku kurang tahu. itu itu hal-hal kayak gitu aku sampai kadang-kadang apa sih kok nggak masuk akal ya gitu loh. iya, iya. Jadi ya Rika, istilahnya eh, kekurangan dalam hal ini itu untuk tingkat kemandirian ya. Jadi kalau misalnya kita negara bisa lebih settle untuk mengelola semua sumber daya sendiri itu kayaknya juga nggak Hmm. bakal ada hal seperti ini kan gitu ya Rika. Hmm. Oke, untuk kesimpulannya nih, konklusinya buat para netizen apa buat tema kita pada siang hari ini? Silakan.
Kalau untuk case hari ini adalah hukum seberat-beratnya kalau emang ternyata SPBU itu mencampurkan air supaya mereka kapok. Dalam artian termasuk untuk blacklist untuk membuka SPBU baru Iya. seperti itu. Oke, kalau dari saya pribadi ya saya tambahkan ya untuk memang terkait dengan case yang berhubungan dengan adanya bensin bercampur air itu juga perlu juga adanya investigasi yang lebih dalam. Jadi juga harus dipastikan itu apakah yang betul ada unsur kesengajaan atau tidak itu yang pertama. Kedua jika memang ada unsur kesengajaan tentu juga tolong diberikan juga sanksi yang seberat-beratnya, bagi juga jangan seperti ini, seperti itu. Kemudian terkait dengan kenaikan BBM juga, ya buat Pak Analisa juga istilahnya saya harapkan juga bisa menyikapi dengan bijaksana. Tapi kalau saya pribadi sih, saya yakin ini tidak akan berlangsung lama sih, karena juga pasti ada waktu-waktu tertentu yang akan kembali ke seperti normal, kan begitu. Seperti Hmm. itu ya guys ya. Baik, bagi yang nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.